Ya. Tadi kita baca bahwa Bapa kami yang di sorga, itu bahasa Inggrisnya heaven. Kalau bahasa Ibraninya samaim, mayim. Ya. Itu adalah yang diciptakan. Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus tidak memerlukan tempat untuk berada. Tetapi karena Anak akan keluar dari pangkuan Bapa, maka Allah menciptakan surga. Ya. Dari mana tahu bahwa surga itu diciptakan? Dari firman Tuhan, Ibrani 1 ayat 10. Ya. Ibrani 1 ayat 10, coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Langit di sini heavens, termasuk langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Karena bahasa Ibrani itu bahasa yang sederhana, maka untuk menjelaskan langit yang kita lihat dan langit yang tidak kelihatan itu sama. Mayim, heaven. Ya. Tuhan menciptakan, Allah menciptakan sorga karena anak Allah yang akan keluar dari sorga, dari Bapa masuk ke sorga. Amin. Allah adalah Bapa dari mulanya. Dia adalah Bapa dari Yesus. Ya. Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 mengatakan Allah adalah kasih. Sebelum saudara dan saya ada, sebelum bumi ini diciptakan, sebelum sorga ada, Allah adalah kasih. Kalau Allah adalah kasih, siapa yang dikasihi Allah? Yohanes 17, coba kita baca Yohanes 17. Ini adalah doa Tuhan Yesus pada waktu dia berada di Taman Getsemani. Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku. Kapan? Sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum dunia ada, sebelum sorga ada, Allah adalah kasih. Siapa yang dia kasihi? Anaknya. Saudara dan saya tidak bisa melihat sorga dengan mata kepala kita, dengan mata lahiriah kita. Oleh karena itu, Tuhan memberi pewahyuan kepada saudara dan saya, kalau kita menjadi orang tua, kalau kita menjadi bapa, maka kita mengasihi anak kita. Amin. Maka karena Allah mengasihi anaknya, dia menciptakan surga untuk diwariskan kepada anaknya. Haleluya. Tuhan menginginkan saudara dan saya mengikuti, mengerti kehendaknya. Amin. Allah menciptakan saudara serupa dengan gambarnya, serupa dengan anaknya. Anak adalah dia yang memiliki kehendak. Bapa memiliki kehendak, anak memiliki kehendak. Ya. Karena kita diciptakan serupa seperti anaknya, maka kita juga memiliki kehendak. Di dalam jiwa kita ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya. Kehendak yang diberikan kepada saudara dan saya, itu supaya saudara dan saya menerima berkat dari Allah.
Ya. Tuhan tidak menciptakan robot. Tuhan menciptakan manusia dengan kehendaknya. Supaya apa? Supaya kita menerima hidup darinya. Supaya kita menerima hidup. Hidup yang kekal. Maka firman-Nya itu diberitakan menjadi perintah. Katakan ke sebelah kiri kanan, firman adalah perintah. Perintah itu bertemu dengan kehendak. Ya. Kalau saya bangun tidur, kemudian anak bangun, ya, dia langsung ambil handphone, ya, nonton YouTube, main game. Ya. Saya bilang, makan. Jangan bangun tidur langsung mandi, nanti tenggelam. Ya. Makan dulu, jangan main handphone. Ya. Makan itu adalah perintah. Amin. Dia bisa menerima perintah saya, dia bisa menolak. Amin. Ya kan? Perintah saya untuk kebaikan anak saya, bukan begitu, bukan apa? Karena saya mengasihi anak, maka saya memerintahkan kepada anak. Betul? Demikian juga dengan Allah dan saudara. Dia ingin memberikan hidup, dia ingin memberikan berkat, dia ingin memberikan kuasa, dia ingin memberikan kesembuhan. Itu hanya melalui perintah. Dan perintah itu adalah firman. Dan firman itu yang harus kita terima dengan kehendak kita. Maka firman itulah yang akan menjadi kuasa. Maka firman itulah yang akan menjadi hidup. Maka firman itulah yang akan menjadi berkat. Maka firman itu akan menjadi kesembuhan. Amin. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Doa Bapa kami ini bukannya hafalan, bukannya mantra. Ya, karena saya dengar cerita gini, wow kalau kamu merantau, ini Bapak mau dikasih pegangan. Apa itu Pak? Sobeknya Alkitab, doa Bapa kami. Set, taruh ini di kantongmu. Jadi kalau ada apa-apa, ada kejahatan atau ada apa, pegang kantongmu, tepuk 3 kali. Doa Bapa kami. Itu mantra. Itu jadi jimat. Doa Bapa kami itu bukan ditaruh di kantong Bapak Ibu. Doa Bapa kami bukan ditaruh di dalam pikiran. Doa Bapa kami itu ditaruh di dalam roh kita. Karena doa Bapa kami itu adalah perintah. Karena itu berdoalah seperti ini. Karena itu berdoalah demikian. Itu bukannya hal yang biasa Bapak Ibu. Itu adalah hidup. Karena firman itu adalah roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 63, coba kita baca. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ya. Ayat 68. Ya. Pada waktu murid-murid yang lain meninggalkan Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ayat 68. Jawab Petrus,
Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ya. Semua orang meninggalkan Tuhan Yesus. Murid-muridnya meninggalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, apakah kamu juga tidak pergi? Petrus menjawab, Tuhan, kepada siapakah kami pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Saudara boleh ditinggalkan oleh ayah ibu saudara. Saudara boleh ditinggalkan oleh anak-anak saudara. Saudara boleh ditinggalkan oleh orang yang paling dekat kepada saudara. Tapi saya menasihatkan saudara, sama seperti Petrus berkata, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Amin. Doa Bapa kami adalah perintah. Doa adalah firman, perintah kepada saudara dan saya. Haleluya. Kalau ada di sini perintah dari bupati kepada saudara, ya, apakah saudara akan menolak perintah dari bupati? Hah? Kalau ada perintah dari presiden, ya, apakah kita akan menolak perintah dari presiden? Enggak. Pada waktu kita mengikuti perintah dari presiden, maka kita pasti akan disertai, diberi otoritas, diberikan kuasa, supaya perintahnya itu menjadi kenyataan yang terjadi. Firman itu adalah perintah. Amin. Pada waktu seseorang menjumpai Tuhan Yesus, dia meminta Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Karena orang ini adalah orang bukan Yahudi, orang kafir. Ya. Yesus mau datang ke rumahnya, orang kafir ini tahu bahwa adat istiadat Yahudi tidak boleh orang Yahudi masuk ke dalam rumah orang non-Yahudi. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, katakan saja sepatah kata, maka anakku akan sembuh. Haleluya. Firman itu tidak tergantung jarak, Bapak Ibu. Ada orang yang mendoakan, ada orang yang meminta supaya saudara mendoakan di telepon. Dia berada jauh, misalnya saja di Australia, atau di Jepang, atau di India. Ya, ini ada orang India. Doa kita nggak dibatasi oleh jarak. Amin. Kenapa? Karena dalam doa kita ada kemuliaan Allah. Haleluya. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Di dalam firman itu ada kemuliaan Tuhan. Dalam sorga dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu berada di dalam namanya. Kemuliaan itu adalah kehormatan Allah. Kehormatan Allah itu berada di dalam namanya.